Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran usul fikih bersama saya Saifulani. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu lagi dalam pembahasan Al-Qawaidul Khamsah yang pada kesempatan ini kita akan memasuki kaidah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha, kemudian al-yaqinu la yuzalu bisyak, kemudian al-masyaqqatu tajlibu taisir. Selanjutnya yang keempat adalah ad-dararu yuzalu, dan yang kelima adalah al-adatul muhakkamah. Kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah menganalisis kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, kemudian menyajikan argumentasi dalam kasus kehidupan. Kemudian tujuan pembelajaran adalah memahami, menerapkan dalam kehidupan, dan menganalisis serta mempresentasikan argumentatif, aplikatif kaidah pokok fikih al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kaidah yang kedua dari kaidah fikih adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya adalah keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-keraguan. Landasan hukum dari kaidah ini adalah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang artinya, dan kebanyakan dari mereka tidak mau mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai suatu kebenaran. Jadi dalam materi ini kita dipertemukan antara keyakinan dan keraguan-keraguan. Kemudian landasan hukum yang kedua adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujana minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajid rihan." Apabila seseorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum, maka orang tersebut tidak boleh keluar dari masjid sampai dia mendengar suara, misalnya buang air atau mencium baunya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah tersebut, bahwasanya ketika kita sholat kemudian ragu, perut kita kembung, ada bunyi dan lain sebagainya, maka selagi itu belum yakin bahwasanya itu adalah buang angin, maka sholat kita belum batal. Tapi kalau ada sesuatu yang meyakinkan kalau itu adalah buang angin, misalnya ada bau, ada suara yang keluar, maka itulah maka tidak ragu lagi, maka itu sudah menjadi suatu keyakinan, maka sholat kita menjadi batal. Jadi penjelasan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak itu adalah bahwasanya semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan-keraguan yang muncul kemudian. Sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Jadi kita tinggalkan yang ragu, yang diambil adalah yang yakin. Contoh penerapan dalam kaidah ini, misalnya dalam kasus orang ragu-ragu tentang apakah ia sudah berhadas atau belum, maka yang dijadikan ukuran adalah kondisi yang telah ada sebelumnya. Jika kondisi sebelumnya ia belum wudu, maka ia dianggap batal, belum punya wudu. Jika kondisi sebelumnya ia sudah pernah wudu, maka yang dianggap adalah punya wudu atau dalam keadaan suci. Misalnya
kita sholat duhur, berarti kita sudah punya wudhu. Kemudian sampai waktu asar karena kita belajar dan lain sebagainya, ketika mau sholat asar kita merasa ragu, tadi selama dari duhur sampai asar itu kita sudah batal apa belum, maka sebetulnya kita dalam keadaan suci, karena kita yakin kalau kalau sebelumnya sudah sholat duhur, sudah suci. Sedangkan yang diragukan adalah kita sudah berhadas apa belum, maka kita boleh langsung sholat karena kita sebetulnya masih dalam keadaan suci. Begitu juga kalau seandainya kebalikannya, setiap hari misalnya, setiap pagi misalnya kita suka buang BAB misalnya, maka kalau kemudian kita ragu apakah kita sudah punya hadas apa belum, apa dalam kondisi suci apa belum, maka sebetulnya kita itu belum punya wudhu atau belum suci, karena yang diragukan adalah kesuciannya. Nah, untuk kaidah yang kedua ini, al-yaqinu la yuzalu bisyak, ini mempunyai 5 turunan. Yang pertama adalah al-aslu baqa'u makana ala makana, al-aslu bara'atu dimma, al-aslu al-sya'i wa ayani ibaha illa indala lil hadiri dalilu fayu'malu bi. Yang keempat al-aslu fil ibda'il tahrim. Yang kelima al-aslu fi sifati wal umuri al-aridatil adam. Itu adalah kaidah minor atau turunan dari al-yaqinu la yuzalu bisyak. Contohnya al-aslu baqa'u kana ala makana, itu pada dasarnya pada dasarnya asal itu meneruskan apa yang ada menurut keadaan semula. Seperti kalau dulu ada, maka sekarang ada, besok pun ada. Ada kaidah lanjutannya, yaitu hatta yadullu ala ma yughayyiruhu, sampai kemudian ada dalil yang merubahnya. Kalau orang itu sudah menikah statusnya, maka dari dulu menikah sampai sekarang pun dia sudah menikah, ke depan pun dia tetap statusnya menikah sampai ada dalil yang merubahnya, misalnya perceraian atau salah satu meninggal. Itu adalah al-aslu baqa'u makana ala makana. Kalau dulu halal, sekarang pun halal, sampai kemudian ada dalil yang merubahnya menjadi haram misalnya. Kemudian ada juga yang turunan yang lain, bahwasanya al-aslu bara'atu dimma, pada dasarnya manusia itu tidak menanggung sesuatu, sampai kemudian ada taklid bagi manusia itu sendiri. Kemudian al-aslu fil asai wa ayani ibaha illa in dalla lil hadiri dalilul fayu'malu bi. Jadi pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah. Kalau ada sesuatu yang dipertentangkan dan belum ada dalilnya, maka itu sebetulnya adalah mubah. Contoh misalnya ada salah satu makanan kok dipertentangan apakah itu haram atau halal, tapi dalilnya nggak ada, maka itu mubah. Al-aslu fil asya'i ibaha. Al-aslu fil idda'i tahrim, bahwasanya masalah seksual itu hukum asalnya adalah haram sampai kemudian dia menikah atau ada sesuatu yang menghalalkan. Al-aslu fil sifati wal umuril aridatil adam. Pada dasarnya bahwasanya sifat segala sesuatu tidak ada. Itu adalah turunan-turunan dari kaidah al-aslu fil asya'i ibaha. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan saat Anda sholat, Anda ragu sudah rakaat keberapa, itu biasanya terjadi. Yang ketiga, apa yang keempat? Solusinya bagaimana? Menurut al-yaqinu la yuzalu bisyak, maka kesimpulan sesuai dengan kaidah ia berada di rakaat ketiga, karena yang diyakini sebetulnya adalah rakaat ketiga, sedangkan yang diragukan adalah rakaat keempat. Kalau dia ragu-ragu ketiga atau kedua, maka yang yakin itu sebetulnya dua, yang diragukan adalah yang ketiga, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, faktor keyakinan merupakan penentu akan keberlangsungan ibadah seorang. Untuk selanjutnya menjadikan orang tersebut telah purna atau taklid menjalankan syariah. Yang kedua, kaidah mayor kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak, merupakan ajaran luhur Islam yang lebih memberi porsi kemudahan kepada Islam dalam berlaku keberagamannya. Kemudian